Jadi di Jakarta memang taruhan terbesarnya banyak ya. Satu, bagi rezim otoriter model baru ini, Jakarta jadi penting untuk memastikan seluruh pihak sudah ditaklukkan. Bagi publik, Jakarta juga sangat penting untuk membuktikan bahwa Mulyono Anda sudah berakhir. Yang kedua, temannya Mulyono yang sedang berkuasa juga perlu diberikan pembelajaran bahwa Mulyono tidak bisa mengatur segala hal. Dan bagi saya Jakarta penentu kita semua untuk memastikan demokrasi masih bisa indah untuk diperjuangkan. Saya melihat jasa titip, just tip yang dikembangkan sang endorser ya, memang sangat menarik sekaligus membantah apa yang dia ucapkan sendiri untuk istirahat setelah, berhenti menjadi presiden. Ternyata istirahat itu sekali lagi hanya bualan berikutnya dari 2.500 bualan yang dia sampaikan. Nanti kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Sudah naik angka. Jakarta tentu saja menarik ya karena, ada sesuatu yang sangat berbeda di Jakarta, meskipun kami dalam telaah kami ada beberapa upaya kecurangan yang cukup masif dilakukan. Misalnya, terjadi pergantian camat di 12 kecamatan menjelang hari H, dan itu secara ketentuan undang-undang kan dilarang ya, 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Nah, ini upaya berulang saja dari upaya mencari-cari ruang untuk memainkan suara, karena kalau kami hitung, DPT dari 12 kecamatan itu sekitar 1,5 juta. Jadi angkanya sangat signifikan untuk mempengaruhi kemenangan tertentu. Kenapa kemudian endorse yang dilakukan oleh, just tip baru ini tidak begitu, maksimal? Saya pikir Mbak Titi tadi sudah menyampaikan bahwa Jakarta ini dilihat oleh banyak mata, dan juga mungkin karena, tipologi pemilihnya yang agak berbeda dengan daerah lagi. Misalnya di sini lebih terdidik begitu ya, saya tidak ingin membandingkan tapi faktanya memang, tingkat pendidikan akan sangat berbeda di kota Jakarta. Kedua, kelas menengah lainnya yang kemudian sulit menerima, calon yang di-endorse oleh Pak Jastip ini. Sebab, mungkin calonnya tidak terlalu menarik bagi kalangan menengah ke bawah. Satu, kalau saya penggemar Persija saya tidak akan pilih, pendukung Persib kan. Kalau saya orang yang sudah lama di Jakarta dengan adat budaya Jakarta yang menempel di diri saya juga tidak akan pilih orang yang punya background kultur yang juga sangat berbeda. Nah, secara tradisi memang ini akan membuat sulit, upaya endorse ini, tetapi apakah kecurangan dilakukan atau digerakkan, saya yakin ada, tetapi sekali lagi tidak maksimal. Nah, bagaimana kita semua menjaganya kemenangan yang menurut saya tipis dari orang yang, merusak demokrasi selama 10 tahun ini? Ya memang pasang mata dan serius karena konsekuensi kalau 2 putaran menurut saya akan sangat, berbeda. Apalagi Mahkamah Konstitusi masih ada sang paman kan. Apakah dia tidak akan bersidang? Saya yakin tidak akan bersidang mungkin ya di titik tertentu kalau, publik mempermasalahkan, tetapi di titik yang lain, ini kan bukan kasus keponakannya. Dan dia kan bisa saja kemudian mengatakan endorse yang dilakukan oleh iparnya itu relasinya sangat berbeda. Jadi potensinya akan sangat besar. Nah, semua gerakan yang kita lihat hari ini dari 84, saya menghitungnya 80, kalau teman-teman kemarin menghitung yang betul-betul dia endorse betul itu 20-an ya. Jadi angkanya tidak terlalu besar sebenarnya. Mau tidak mau ada kekuasaan yang sudah, tergerus ya. Tapi apakah dia berupaya terus menampilkan dan menonjolkan dirinya, saya yakin terus. Kemarin malam contohnya dia bertemu lagi makan malam begitu ya. Apakah ini berkaitan dengan
Golkar atau juga sengketa-sengketa yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi termasuk Jakarta. Dan apa yang kita lihat saat ini juga Jokowi menggunakan langkah-langkah yang hampir persis dengan apa yang dilakukan selama Pilpres. Di Banten, saya diskusi dengan Mas Saidiman kemarin, dan itu menarik sekali, secara keilmuan angka di Banten itu tidak masuk akal bisa diwujudkan, ya. Ada dalam waktu kurang lebih sebulan 32% angka seseorang anjlok, dan kami mengetahui ada pergerakan teman-teman kepolisian. Sekali lagi Partai Coklat itu bukan isu menurut saya, dan angkanya cukup maksimal ya. Ada 27.000 aparat diturunkan mendekati hari H, 4.500 kalau tidak salah detailnya, saya mohon maaf. 4.500-an polisi, 1.500-an TNI, dan 21 ribuan Linmas. Jadi dan 120 Brimob. Menurut informasi teman-teman Tempo yang kami diskusikan selama masing-masing bergerak di lapangan, teman-teman mendata gudang calon tertentu tuh dikelilingi oleh Brimob sementara yang lain tidak. Nah, memang Jakarta agak berbeda dengan Banten pasti ya, karena mungkin publik sangat terlibat ya. Tapi kita bisa merasakan bahwa masing-masing TPS kemarin pemilih tidak segetol waktu di Pilpres. Dan itu sesuatu yang cukup bahaya ya. Orang di titik tertentu tidak merasa mencoba menentukan pilihan, dan bukan tidak mungkin inilah angka-angka yang bisa dimainkan kalau seandainya terjadi putaran kedua. Itu sebabnya rencana putaran kedua ini sangat gencar disuarakan oleh pihak tertentu, karena mereka berasumsi 0,07 itu angka yang sangat-sangat tipis, dan kalau kemudian ini terjadi di putaran kedua, bagi mereka sangat mungkin ini kemudian membalikkan keadaan. Apalagi di Mahkamah Konstitusi selalu ada cara yang berbeda menentukan perselisihan. Di titik tertentu saya juga takjub ya, sidang sangat cepat di Mahkamah Konstitusi, belum ada pembelaan para pihak untuk dilakukan dalam sidang pembuktian, perkara sudah diputus. Apakah Mahkamah mungkin ya memutus perkara yang mereka duga bahwa ini angka tidak masuk akal sehingga perlu disengketakan di Mahkamah Konstitusi? Saya yakin Mahkamah kalau konsisten bisa melakukan itu. Tadi Mbak Titi bercerita segala kemungkinan ya. Kemungkinan yang harusnya dikatakan konsisten Mahkamah sebelum sidang pembuktian sudah memutus bahwa ini tidak layak. Karena mungkin penghitungan berjenjang sudah sangat terbuka di Jakarta, dan apa yang didalilkan mungkin saja dicari-cari. Kenapa dicari-cari? Kalau dalilnya TSM, saya merasa itu tidak mungkin karena letak pusat kekuasaan ada di kubu yang lain gitu ya. Bukan di kubu yang sedang memenangkan pertarungan. Jadi logika TSM-nya tidak dapat. Tapi beranikah MK? Saya jujur agak ragu juga kalau kemudian ada pergerakan-pergerakan tertentu yang mengarah menentukan integritas Mahkamah Konstitusi. Dulu saya sengaja datangkan seorang ahli yang cukup terkenal di urusan Mahkamah Konstitusi di MK untuk memastikan cerita bahwa peradilan yang baik tidak bisa diintervensi. Tapi faktanya setelah dilihat di Pilpres beda sekali begitu ya. Di Pilpres saya pikir banyak sekali ruang atau nuansa intervensinya, terutama ketika para menteri yang 4 itu dinyatakan sebagai pihak pemberi keterangan lain. Itu juga aneh karena mereka bukan pemberi keterangan lain, mestinya mereka adalah saksi karena terkait langsung, ya kan? Karena bantuan sosial ada menterinya di sana yang juga melakukan kegiatan bantuan sosial, selain menteri sosial juga ada di sana yang secara terbuka mengkampanyekan calon-calon tertentu juga ada di sana. Mestinya minimal saksi itu ya. Jadi
MK kemudian membuat pola tersendiri yang menurut saya juga tidak masuk akal. Jadi di Jakarta memang taruhan terbesarnya banyak ya. Satu, bagi rezim otoriter model baru ini, Jakarta jadi penting untuk memastikan seluruh pihak sudah ditaklukkan. Bagi publik, Jakarta juga sangat penting untuk membuktikan bahwa Mulyono Anda sudah berakhir. Yang kedua, temannya Mulyono yang sedang berkuasa juga perlu diberikan pembelajaran bahwa Mulyono tidak bisa mengatur segala hal. Dan bagi saya Jakarta penentu kita semua untuk memastikan demokrasi masih bisa indah untuk diperjuangkan. Kalau tidak, saya pikir Jakarta yang segitu besar ya, kalau bisa dilumpuhkan oleh kekuatan Mulyono karena bertemunya tadi malam. Nah, pertemuan ini jadi penting, ini antitesis dari pertemuan nanti malam, apakah kita bisa melakukan sesuatu lebih baik untuk mengawal, ini bukan lagi soal mendukung salah satu pasangan calon. Bagi saya ini pertarungan penting untuk memastikan demokrasi masih di jalur konstitusional.